Panci terbalik jadi tumpah. Di atas belanga air memancar, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya Pastor Petrus Suharjono SC menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-16, Rabu 23 Juli 2025. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Semoga kita tekun berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif berkarya, bekerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya juga mengajak Anda sekalian menyatukan doa-doa bersama dengan saya yang esok hari hari ini saya akan mengadakan MCU, Medical Check Up. Semoga sehat, semoga semua baik-baik saja. Semoga segala sesuatu bisa terkondisikan, terpantau dengan baik. Dan kiranya bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang datang kepadanya, sebuah kisah yang sangat menarik. Yesus keluar rumah lalu duduk di tepi danau, dan kemudian orang datang mengerumuni dia. Dan pada saat itulah Yesus memanfaatkan momen yang baik untuk mengajar mereka dalam berbagai perumpamaan. Dan perumpamaan yang kita dengar hari ini adalah perumpamaan tentang penabur benih. Dikatakan benih itu ditaburkan di banyak jenis tanah, mulai dari tanah yang berbatu, tanah yang ada banyak semak durinya, ada tanah yang baik,
bahkan ada di tanah yang di pinggir jalan. Tetapi semua itu mau mengajarkan, menunjukkan kepada kita. Semoga kita berani, berjuang, berusaha untuk menjadi ladang-ladang Tuhan yang menghasilkan benih-benih sabda yang telah ditaburkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Seperti apapun kehidupan kita, kisah kehidupan kita, pergumulan hidup kita, semoga kita mengupayakan supaya benih sabda Tuhan yang telah ditanamkan, yang telah ditaburkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah firman, buah-buah sabda Allah yang akan terus menggarami, menerangi dunia, sehingga karya keselamatan Allah akan semakin bertumbuh, berkembang, berkali lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tentu realitas hidup kita masing-masing sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus memiliki dinamika yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda, memiliki pergumulan dan perjuangan yang tidak sama. Tetapi semoga kita memiliki orientasi yang sama, yang jelas, yaitu menghasilkan buah-buah sabda, buah-buah firman Tuhan, buah-buah kehidupan, buah-buah keselamatan, buah-buah dari kerajaan Allah yang diwartakan, yang disebarluaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga segala situasi, pergumulan, perjuangan, arah dan fokus orientasi hidup kita hanya untuk menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah sabda Tuhan. Memang dalam realitasnya mungkin kadang-kadang ada penilaian sana-sini yang kadang-kadang membuat sisi negatif hati manusia, kemanusiaan kita, iri dan lain sebagainya ada. Tetapi semoga kita mensyukuri hidup kita, mensyukuri anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita tidak terseret kepada arus iri hati. Kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan situasi dunia di sekitar kita. Tetapi semoga kita mampu berfokus untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dan mengupayakan supaya benih sabda Allah itu terus bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah sabda di dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.